Shalom, saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Kita ketemu pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang, Senin 18 Mei 2020. Bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Pokok pikiran kita pada kesempatan ini berbunyi, Sahabat Yesus. Tema ini didasarkan dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kuperintahkan dari Bapa-Ku. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, semua makhluk membutuhkan teman. Makhluk diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Apakah dia hewan peliharaan? Apakah dia binatang liar di hutan? Dan khususnya manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial dengan berbagai tingkat keakraban. Kita kenal hewan, burung yang sangat kental persahabatan mereka, pertemanan hidup mereka, yaitu burung merpati. Burung merpati kalau sudah mempunyai teman, maka kalau salah satu mati, yang satu masih hidup, tidak akan pernah lagi mencari teman yang lain. Menandakan begitu kokoh setia persahabatan mereka. Pada manusia juga demikian, ada hubungan sosial, tetapi sering hubungan sosial ini disalahgunakan, yaitu salah satu dieksploitasi untuk kepentingan diri sendiri. Dan tentu bukan demikian dimaksudkan oleh Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Mari saudara-saudara, kita mencoba berpikir sejenak, apa arti berteman, berkawan, bersahabat. Tentu masing-masing kita mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan seorang teman atau sahabat adalah seseorang yang membantu kita pada saat kita terkapar, tidak mempunyai apa-apa lagi. Lalu dia datang ulur tangan sebagai sahabat. Ada yang mengatakan seorang sahabat adalah teman hidup yang terpercaya, berbagi suka, duka hidup ini. Karena itu saudara-saudara, ada kalanya kalaupun mereka sebagai suami istri, belum tentu dia bersahabat yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini. Karena ada dusta yang mereka pendam dalam hati masing-masing. Saudara-saudara, kita mempunyai pendapat masing-masing. Silakan dicetuskan, dinyatakan dalam pikiran kita masing-masing. Persahabatan jelas mempunyai satu tenaga yang luar biasa. Persahabatan mengandung kekuatan yang tidak terpikirkan, tidak terpersiapkan oleh manusia. Memberi satu keberanian, memberi satu pengorbanan yang tidak disangka-sangka, padahal mereka tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau persaudaraan. Begitulah salah satu tanda persahabatan. Firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini menyadarkan kita bahwa kita adalah sahabat Yesus. Tuhan Yesus membandingkan dan membedakan hubungan sahabat dan hamba. Orang Kristen banyak menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan.
Atau kita menyebutkan orang-orang tertentu adalah hamba Tuhan karena dia merasa telah mengabdikan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jarang sekali kita dengar sebutan sebagai sahabat Yesus. Tuhan Yesus menjadikan kita menjadi sahabatnya lebih daripada hamba. Tidak cukup sebagai hamba. Dia mengangkat kita sebagai sahabat bagi dirinya. Tuhan Yesus memberi satu kelebihan sebagai sahabat yang membedakan kita sebagai hamba. Seperti Yesus yang kita sebutkan, beberapa pendapat tentang sahabat tadi, ada dua pihak, yaitu pihak yang satu bersahabat dengan pihak yang lain. Keduanya menjadi sejajar, sama kedudukannya. Dengan ikatan persahabatan, keduanya yang sejajar ini boleh berbagi hati, boleh berbagi dalam suka duka kehidupannya. Demikian Yesus dalam satu hal menempatkan kita sejajar dengan Dia. Tetapi dalam hal apa Yesus menempatkan kita sejajar dengan Dia? Yaitu Dia telah memberitahukan apa yang Dia dengar, apa yang Dia terima dari Allah Bapa, dan itu diberikannya, diperdengarkannya, diserahkannya kepada kita menjadi sahabat. Itulah yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Apa itu yang diberikan, yang didengar, yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Apa yang telah didengar oleh Yesus dari Bapanya dan diberikannya kepada murid-muridnya, yaitu kasih. Dalam bahasa Yunani, kasih ini disebut agape. Kasih agape lebih tinggi dari kasih persaudaraan. Kasih agape tidak mengandung nafsu, tidak mengharapkan pamrih. Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Itulah saudara-saudara disebutkan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang sudah diterimanya, didengarnya dari Bapa, dan sekarang kasih itu mau diberikan juga kepada kita, tetapi dalam status sebagai sahabat. Tuhan Yesus diutus karena kasih. Demikian juga Dia hidup dan melayani karena dalam kasih, oleh kasih, yaitu agape. Itulah karakter kehidupan Tuhan Yesus. Kasih agape tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan sahabatnya, semata-mata untuk kebaikan atau keselamatan sahabatnya. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Karena kasih telah menjadi karakter Yesus, maka pada saat Dia menyucikan bait Allah pun di Yerusalem, Dia membalikkan meja para pedagang-pedagang, membuat cambuk, cemeti, mengusir mereka. Itu pun dilakukannya karena kasih. Menjadi satu rahasia bagi kita, siapa yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus menjadi sahabatnya. Tentu idealnya ialah orang-orang yang hebat, orang kuat, orang pintar, orang berpengetahuan. Kalau pada zaman Tuhan Yesus, barangkali yang memenuhi syarat hebat, pintar, berpengetahuan ini ialah kaum Farisi. Tetapi menjadi rahasia bagi kita, yang dipanggil oleh Yesus bukan mereka itu, bukan kaum Farisi, bukan imam-imam, melainkan penjala ikan. Penjala ikan yang sudah terbiasa hidup dalam kerja kasar.
bahasanya juga bahasa pasaran. Mungkin sebagai penjala ikan tidak penyabar, yang dipanggil oleh Yesus menjadi sahabatnya ialah pemungut cukai yang di masyarakat pada zaman itu dikenal sebagai pemeras rakyat. Ada juga yang dipanggil dari kaum Shilot yang dikenal revolusioner dan fanatik. Mereka ini akan belajar menerima dan membagikan kasih yang diterima oleh Yesus dari Bapa dan diserahkan kepada murid-murid. Demikian pun kita dipanggil dan terpilih oleh Yesus menjadi sahabatnya. Dia tahu kita orang berdosa. Dia tahu kita banyak persoalan dalam kehidupan kita. Kecemasan kita, ketakutan kita, ketidakberesan, banyak masalah dalam kehidupan kita. Tapi justru kita dipanggil menjadi sahabat oleh Yesus untuk menerima apa yang dia terima dari Bapa, yaitu kasih agape. Tiba saatnya karakter kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus supaya kita miliki juga. Maka dia menjadikan kita menjadi sahabatnya. Dengan jelas Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Apakah kita bertanggung jawab atas panggilan Tuhan ini? Atau kita menolak? Atau kita mengkhianati panggilan menjadi sahabat Tuhan Yesus? Karena dari 12 murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi sahabatnya, ada juga satu yang mengkhianat. Mari saudara-saudara, saya dan saudara-saudara, kita menjaga, kita buktikan, kita kembangkan status kita sebagai sahabat Tuhan Yesus lebih daripada hamba Yesus dengan memiliki karakter kasih dalam kehidupan kita. Oleh Rasul Paulus telah menyebutkan karakter ini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tak berkesudahan. Demikian saudara-saudara menjadi pergumulan kita. Kita mempertanggungjawabkan diri kita sebagai sahabat Kristus, khususnya juga di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, dalam segala kekurangan kami, Bapa panggil kami menjadi sahabat Yesus. Untuk itu kami mohon Roh Kudus memampukan kami menjadi sahabat Yesus dengan merubah diri kami untuk memiliki karakter kasih, karakter agape. Kami berada di tengah kehidupan yang membutuhkan kasih Kristus dan kami siap menjadi sahabat bagi sesama karena kami adalah sahabat Yesus. Doa ini kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.